Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga yang lagi nonton video ini tetap sehat semua ya. Dan saya doain yang nggak nonton juga tetap semuanya sehat. Oke, kali ini kita mau bahas ini yang ada di depan saya ini. Kurma muda. Kalian pernah lihat kan? Seperti ini. Ya. Yang mau kita bahas, kurma muda ini bikin cepat hamil atau enggak? Ini mitos atau fakta sih sebenarnya? Coba ya, kita akan ulas satu persatu tentang faktanya. Dari fakta yang berhasil kita kumpulkan bahwa ternyata kandungan di dalam 100 gram kurma muda mengandung vitamin B6 yang mampu memenuhi 12% kebutuhan harian dari tubuh kita. Dari Asosiasi Kehamilan yang meriset di Amerika, mereka menyebutkan bahwa vitamin B6 ini penting untuk memproses produksi hormon pada wanita. Ya. Vitamin B6 ini mampu menyeimbangkan kadar hormon progesteron dan estrogen di dalam tubuh. Jadi kedua hormon tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuburan wanita dan juga pria. Oke, selain mengandung vitamin B6 tadi, kurma muda ini juga mengandung serat yang tinggi dan juga vitamin C dibandingkan dengan kurma tamer, disebut juga kurma kering. Dalam 100 gram kurma muda terdapat paling sedikit itu 30 mg vitamin C. Beda sekali dengan kurma yang kering yang sudah dikeringkan dan sudah diolah. Nah, kurma muda ini mengandung vitamin C yang lebih banyak daripada kurma yang kering tadi. Nah, untuk kaum wanita, vitamin C itu juga mampu merangsang ovulasi. Dan untuk pria, khasiat kurma muda ini juga mengandung banyak vitamin C yang bisa meningkatkan jumlah sperma dan memicu pergerakan sperma agar lebih cepat mencapai sel telur. Selain untuk yang tadi, manfaatnya, jadi kita udah tahu ya, itu bukan mitos, jadi sudah diriset. Kalian juga bisa memanfaatkan kurma muda ini buat mengontrol kadar gula darah. Jadi untuk orang yang menderita diabetes ya, dalam 100 gram ini terdapat 7 gram serat. Ya, dalam 100 gram kurma, 7%-nya berarti mengandung serat yang memenuhi 25% kebutuhan serat harian kita. Kurma muda juga mengandung kandungan serat yang bisa mencegah konstipasi. Manfaat yang kedua yaitu menangkal radikal bebas. Khasiat kurma muda ini mampu menangkal radikal bebas yang karena dia mengandung 3 antioksidan. Ingat ya, ada 3 antioksidan. Yang pertama ada flavonoid, yaitu antioksidan yang berperan mengurangi resiko diabetes, Alzheimer, dan juga beberapa jenis kanker dan menyehatkan otak, memberi nutrisi kepada otak kita ya. Kemudian yang kedua ada karotenoid yang dipercaya menyehatkan untuk jantung dan mata. Jadi antioksidan karotenoid ini dia fungsinya ke jantung kita dan ke mata kita. Oke, jadi kurma muda ini selain yang tadi, yang nomor 1, yang nomor 2, dia menangkal radikal bebas. Di dalamnya ada 3 antioksidan. Yang pertama flavonoid, dia berfungsi untuk mengurangi resiko diabetes, Alzheimer, dan beberapa jenis penyakit kanker, dan juga dia menutrisi otak. Kedua, karotenoid, dia dipercaya bisa menyehatkan fungsi mata. Dan antioksidan yang ketiga yaitu asam fenolik yang dia berfungsi untuk sama mengurangi resiko kanker juga, dan juga lebih khusus kepada penyakit jantung. Oke, manfaat yang ketiga bisa digunakan juga untuk ibu yang hamil, terutama di hamil ketika sudah tua, bukan di usia kehamilan muda, untuk menambah energi ketika memupuk kekuatan untuk melahirkan ya. Jadi memang disunahkan juga memang kita ibu-ibu hamil itu memakan kurma muda di usia kehamilan tua ya, karena menutrisi si janin juga dan juga menambah energi sehingga untuk menghadapi proses persalinan tubuhnya kuat dan tulangnya juga kuat, dan juga mencegah anemia. Jadi kalau kekurangan darah bisa mengkonsumsi kurma muda ini. Oke, kita coba tes. Di sini ada warna merah, ada warna kuning. Apa sih bedanya? Ya, sebenarnya
kurma yang merah ini nanti ketika matang dia akan berubah menjadi kecoklatan atau hitam. Sedangkan yang warnanya kuning ini hanya cenderung coklat muda. Dia nggak akan berubah menjadi hitam ketika dia matang atau kering. Ya, dari sisi rasa, oke, mau tahu nggak rasanya kayak gimana kurma ini? Oke, jadi cara mengkonsumsinya, pertama kalian cuci bersih dulu ya kurmanya, kemudian kalian keringkan. Karena ini buah, kalian nggak perlu khawatir. Dia seperti buah lainnya, lebih baik dibersihkan. Karena pada saat proses panen ini kita nggak tahu. Nah, kita setelah dibersihkan kita langsung makan. Seperti ini nih isinya. Nah, rasanya yang merah itu cenderung lebih manis, ya. Yang merah itu rasanya cenderung lebih manis, ya. Dia lebih renyah dan kulitnya tidak terlalu tebal. Oke. Kemudian yang kuning seperti ini. Kalau kalian bisa lihat, ya, cenderung kulitnya lebih tebal. Biasanya yang kuning ini ada rasa sepet-sepetnya sedikit, gitu. Yang udah pernah kita cobain ya. Tapi yang merah juga ada yang sepet juga. Tapi yang jenis ini barhi dari India atau dari Mesir itu. Yang kuning agak sedikit sepet, tapi yang merah itu lebih manis. Dan biasanya kalau yang kuningnya dari Afrika itu Namibia biasanya lebih manis, nggak ada rasa sepet-sepetnya. Buat yang program kehamilan, mereka sih biasanya nyarinya yang sepet. Nah itu belum diteliti ya, apakah yang sepet atau yang manis. Sebenarnya sama aja, sama-sama kurma matang dan khasiatnya insya Allah sama gitu. Oke, berarti kalian udah tahu semua ya. Semoga yang kita sampaikan tadi semua bermanfaat. Kalau ada komentar, kalau ada kritik dan saran, kalian bisa ketik di kolom di bawah. Ya, kalian juga bisa subscribe untuk mendapatkan update dari channel kita. Semoga yang saya sampaikan semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.